Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Wah, oke teman-teman semua nih kayaknya udah pada semangat banget ya buat ikut webinar ini. Aku pertama mau ngucapin selamat datang nih buat teman-teman semua di webinar Google Ads by Jualin Laptop ID. Nah, perkenalkan ya teman-teman ya, nama aku Anissa Syifa. Nah, aku hari ini bakalan mandu teman-teman semua dari awal sampai selesai nanti di acara webinar ini. Tapi sebelum itu aku mau nyapa dulu nih CEO Jualin Laptop ID, Bapak Samhan Aufar, lalu Creative Director Jualin Laptop ID, Ibu Risa Almira, dan yang terakhir ada keynote speaker kita pada hari ini yaitu Mas Muhammad Hilal Baki. Nah, tidak lupa juga nih, aku ucapkan selamat datang ke teman-teman peserta semua di webinar hari ini. Puji syukur banget ya teman-teman ya, kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita semua nih masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa ngikutin acara pada malam hari ini. Nah teman-teman, tapi sebelum masuk ke materi, aku mau cek ombak dulu nih. Teman-teman semua itu dari daerah mana aja sih aku mau tahu. Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom chat ya dari daerah mana. Wow, ada yang dari Bali. Kak Yosua dari Bali. Oke, ada yang dari Jogja. Wah, ramai banget ya. Webinar ini Pekalongan, Jawa Tengah. Ada yang dari Bogor juga. Bangkalan. Oke, halo Bangkalan. Halo Makassar, Padang. Wah, ada yang Tangsel. Kita sama nih, Kak. Dari Tangsel. Halo Kalimantan Barat, ada yang Depok, Mojokerto, Kalimantan Selatan, ada yang dari Medan, ada yang dari Lamongan, Jatim. Jakarta Timur, ada yang dari Cianjur. Aduh, banyak banget ya teman-teman ya. Ini peserta webinar hari ini benar-benar dari seluruh daerah ya, seluruh Indonesia ya. Wah, bangga banget nih teman-teman. Malam-malam gini, hari Jumat lagi kan masih mau ikutin webinar tentang Google Ads ini. Oke deh, teman-teman semua pasti udah pada nggak sabar banget ya buat ikut materinya, buat tahu materinya itu kayak gimana. Yaitu tentang meningkatkan penjualan teman-teman semua dengan Google Ads yang akan diisi oleh keynote speaker kita yaitu Kak Muhammad Hilal Baki. Apakah Kak Hilal sudah bergabung nih sama kita hari ini? Halo Kak Nisa. Oke, halo Kak Bilal. Ini aku manggilnya Kak Hilal atau Mas Hilal atau Bang Hilal? Enaknya aja gimana? Saya kadang dipanggil Mas-Mas juga sih. Oh, oke, aku manggil Kak aja ya. Iya boleh boleh. Oke, Kak Hilal. Nah, gimana nih Kak Hilal kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat malam ini ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Hilal. Nah, aku mau nanya dulu nih sebelum masuk ke materi. Kan Kak Hilal mau ngisi ini materi nanti tentang ningkatin penjualan dengan Google Ads. Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini juga. Nah, kira-kira dari materi yang bakalan Kak Hilal sampein nanti nih, ada goals nggak sih? Kira-kira peserta di sini tuh harus tahu tentang ini, harus tahu tentang hal yang spesifik tentang Google Ads gitu. Kira-kira itu apa? Oke, terima kasih Kak Nisa. Jadi pada malam hari ini goals kita atau KPI kita pada malam hari ini yang harus kita sampaikan itu teman-teman harus tahu seberapa penting sih Google Ads itu dalam bisnis gitu. Dan yang pertama itu, tapi yang kedua adalah bagaimana cara kita menggunakan Google Ads. Karena banyak banget nih masalah teknis di YouTube, di lain banyak banget yang di komen-komen jualin laptop yang kan saya. Bagaimana Oke. sih cara berjualan menggunakan Google Ads khususnya? Gitu. Oke, mantap banget nih. Jadi teman-teman ini langsung belajar ya sama ahlinya ya, teman-teman. Jadi tahu nih Belum gimana ahli Kak. gimana tentang Google Ads. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke materi bisa siapin catatan atau handphone atau note-nya buat dicatat nih nanti materinya kayak gimana. Apakah materinya udah siap, Kak Hilal? Oke, standby. Oke. Oke, untuk share screen udah aku allow, Kak Hilal bisa langsung masuk ke materinya. Oke, Silakan. thank you Kak Nisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kita ya hadir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya dan kepada
teman-teman semua dan juga khususnya pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Baki, saya adalah advertiser jualan laptop Indonesia. Sekedar catatan, saya di sini bukan expert ya, saya di sini juga praktisi Google Ads. Jadi mungkin di luar sana atau teman-teman yang lagi ikut ini ada yang lebih pinter, ada yang lebih paham tentang Google Ads. Sekedar saran aja, boleh langsung kasih tips setelah acara ini, atau boleh kasih saran atau kritiknya boleh langsung saya atau nanti via chat di Zoom ini ya. Baik teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman aja nggak apa-apa ya, karena saya lihat nih mayoritas banyak yang muda-muda ini, Masya Allah, muda-muda dari Bali ya kan, saya dari Jogja semuanya, wah seluruh Indonesia. Saya berasa ngisi webinar internasional ini, internasional gitu. Padahal ya alhamdulillah dikasih kesempatan pada malam ini untuk sharing-sharing ya. Saya nggak di sini, saya nggak ngasih tahu yang ini yang benar-benar nggak, karena saya yakin pun saya masih ada kesalahan dalam pemaparan Google Ads atau praktisi Google Ads juga masih salah. Tapi di sini saya hanya sekedar sharing apa sih Google Ads yang saya pahami. Gitu. Baik, sebelum itu mungkin di sini ada yang belajar untuk bisnisnya. Gimana sih cara bisnisnya itu bisa berkembang di Google Ads. Ada juga yang mau belajar jadi advertiser Google Ads, pengen sekedar tahu gimana sih cara ngiklan yang efektif di Google Ads gitu. Kalau biasanya sering main Facebook Ads atau dan lain-lain gitu. Karena digital marketing ini kan ibarat kata itu seperti stadion. Jadi stadion itu kan pintunya ada di mana-mana ya. Ada di pintu selatan, pintu timur, dan pintu lain-lainnya. Dan digital marketing itu bagikan pintunya itu. Ada ngambil pintu dari jalur organik atau sosial media, ada pintu lainnya seperti SEO, ada pintu lainnya lewat Facebook Ads atau Google Ads. Nah, intinya semua digital marketing itu sama. Tapi untuk malam hari ini kita hanya fokus untuk membahas tentang Google Ads untuk bisnis kita. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu ya. Oke, stop. Oke, sebentar. Kanisa boleh dibantu nggak Kak? Karena di sini ada keterangan belum bisa nih, saya kirim ya filenya ke Kanisa ya. Kanisa? Sebentar ya teman-temannya ya. Oke. Oke, di sini ada share screen. Seharusnya sih bisa, jadi saya udah coba ya. Cuma pada malam ini kok nggak bisa. Klik. Oke, sebentar. Oke, udah bisa nih. Bismillah. Saya izin relock dulu nggak apa-apa ya? Tunggu sebentar ya. Apakah untuk share screen-nya sudah bisa, Kak Hilal? Halo, Kanisa. Baik, sudah aman? Harusnya udah kelihatan ya? Oke, aman. Oke. Udah kelihatan di sini? Oke. Baik teman-teman, kita kembali ke topik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa penting sih, kenapa sih harus Google Ads gitu. Nah, kalau kita tanya Google Ads itu apa sih? Teman-teman pasti tahu lah, familiar banget namanya Google. Karena kan biasanya kalau jujur aja saya sendiri, mungkin teman-teman juga kalau nyari sesuatu itu pasti lewat Google, ya kan?
Karena bisa dikatakan bahwasannya Google adalah platform pencarian terbesar atau tempat penelusuran terbesar di dunia saat ini. Jadi platform nomor 1 untuk penelusuran itu adalah Google. Nah, di sini berdasarkan data terbaru ya dari We Are Social tahun 2001 disebutkan bahwasannya ada 175,4 juta pengguna internet. Nah, bisa dibayangkan kan bahwasannya kalau sebanyak itu menggunakan Google untuk mencari sesuatu, berarti bisa dikatakan demand yang ada di Google itu banyak banget loh, teman. Nah, apain aja sih biasanya orang di Google itu? Nah, di dalam itu jutaan orang tuh menggunakan Google setiap harinya untuk mencari jawaban pertanyaannya. Ada yang nyari apa sih misalnya cara bikin seblak misalnya, cara masak rawon, cara belajar digital marketing, semuanya pasti nyarinya itu ada di Google. Nah, mencari tempat-tempat baru biasanya juga ada di Google. Misalnya nih, teman-teman mau healing gitu ya. Wah, kayaknya nih akhir tahun ini mau healing nih. Mau healing kemana? Misalnya ke Bali. Nyari tempat wisata atau tempat hotel paling asik di Bali gitu. Mungkin ada kenalan relasi, boleh nanya teman-teman relasi. Tapi ketika belum punya kenalan atau belum punya relasi, pasti kan nyarinya di Google. Apa sih tempat healingnya? Berarti untuk mengunjungi sebuah situs atau mengunjungi sebuah tempat-tempat itu pasti risetnya ada di Google dulu. Dan juga sering banget pengguna-pengguna Google itu nyari solusi. Solusi ini banyak ya, misalnya solusi dalam hidupnya, solusi dalam kebutuhan sehari-harinya, itu banyak banget. Dan kita bisa katakan bahwasannya terjadi miliaran pencarian di setiap harinya. Dan mungkin salah satunya kita, nggak mungkin kita setiap harinya itu nggak buka Google tuh, kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada aja yang dicari gitu ya. Dan ini terjadi. Dan kita perlu tahu 97% penghasilan Google dari Google Ads. Nah, Google Ads itu berapa? Yaitu 1.080 triliun per bulannya. Jadi otomatis Google menaikkan Google Ads dong. Google Ads ini adalah platform yang dikomersilkan oleh Google untuk berbisnis. Dan kita perlu ketahui juga 82% mungkin orang-orang di luar sana atau yang menggunakan Google Chrome atau apapun itu sebagai penelusuran itu mengklik hasil pencarian di 3 produk paling atas. Dan kita ketahui bahwa 3 produk paling atas itu biasanya adalah iklan. Pasti iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga, dan baris ketiga itu biasanya iklan semua. Dan inilah yang dikomersilkan oleh Google. Dan selanjutnya adalah 45,5% orang itu nggak bisa ngebedain yang mana iklan dan yang mana organik gitu. Jadi taunya kalau yang di Google itu yang paling atas itu adalah yang paling bagus nih, yang paling relevan sama kebutuhan kita gitu. Yang paling cocok banget lah sama kita cari dan biasanya paling tepat gitu. Nah, pertanyaan, dan ini kalau nggak percaya, kita buktikan aja deh dari hasil pencarian atau hasil riset by jurnal. Bahwasannya google.com adalah mencatat peringkat pertama adalah 6.546.274 pencarian setiap harinya. Dan ini google.com menempati sebagai site atau penelusuran paling dicari di dunia. Dan ini menempati posisi pertama. Dan di posisi ketiga, ini adalah Google Partner juga, yang kita ketahui juga bahwasanya kan YouTube sudah diklaim sama Google juga, dan ini menutupi di posisi ketiga. Selanjutnya juga detik.com. Dan ini menjadi bukti ya, bahwasannya Google ini menjadi platform atau tempat paling cocok untuk beriklan atau untuk bisnis-bisnis kita. Nah, habis itu perlu nggak kita ketahui berapa mindset yang orang pengguna Google? Nah, ini. Pengguna Google biasanya ada 2 mindset nih. Yang pertama adalah mindset individual atau orang yang menggunakan Google sebagai pencariannya. Nah, biasanya itu di Google saya ingin tahu. Nah, biasanya kalau saya ingin tahu, itu mencari sebuah edukasi. Kayak misalnya cara berbisnis online bisa. Habis itu cara mendapatkan supplier bahan apa gitu. Cara menggunakan jasa apa gitu. Biasanya ingin mencari tahu sesuatu.
Dan kita sebagai business owner atau sebagai menjalankan bisnis ataupun kita sebagai advertiser, kita harus mempunyai mindset yang berbeda, yaitu Anda harus bisa beritahu solusi apa yang cocok untuk orang tersebut. Sama sepertinya yang kedua ini, saya ingin pergi gitu, saya ingin misalnya ingin berpergian lah atau travel. Nah, Anda bisa bawa kemana sebagai business owner? Anda memberikan solusi apa sebagai business owner? Oh, saya memberikan jasa travel atau jasa apa sih namanya paketan travel gitu ya mungkin. Nah itu ya adalah mindset sebuah bisnis. Jadi ada dua nih, saya ingin sesuatu, saya ingin membeli. Ya tugas bisnis ada. Kita sebagai business owner ya udah kita tunjukkan dan kita juga menjual ke mereka. Jadi bisa dikatakan bahwasannya adalah online advertising atau platform digital marketing yang ada di Google Ads adalah konsep sederhana yang menggunakan kata kunci. Jadi kita beriklannya menggunakan kata kunci. Dan ketika query dan kata kunci, query ini adalah kata-kata yang dicatatkan atau ditulis dicari oleh pengguna ya. Dan kata kunci adalah kata kunci yang kita prediksi cocok sebagai query pengguna tersebut. Nah, itu sederhananya bekerja dengan cara keyword yang relevan. Ketika kita meletakkan kata kunci, dan kata kunci itu cocok dengan query pencarian pengguna, maka iklan kita akan muncul. Dan ketika diklik, kita bisa mengelolanya sebagai mikrokonversi, kemudian kita olah jadi konversi. Seperti itu kalau Google. Nah, selanjutnya, jadi bisa nggak sih dikatakan ketika Anda menggunakan Google Ads itu, Anda harus menjual apa? Betul. Ketika di Google Ads, Anda menjual produk yang tepat di waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Kenapa bisa dibilang tepat ya gitu? Karena pertama, orang yang datang ke Google itu adalah orang yang nyari. Jadi kalau di Facebook ya mungkin teman-teman ada sebagian yang paham tentang Facebook Ads, analogi Facebook Ads itu kayak gerobak bakso yang keliling-keliling. Jadi kita nawarin aja siapa yang mau beli, nanti kita tawarin aja dulu keliling, akhirnya kita ada yang beli nih bang gitu. Itu analogi Facebook Ads. Jadi kayak gerobak bakso keliling. Nah, sedangkan Google Ads itu kayak jualan bakso tapi mangkal gitu. Jadi jualan bakso yang mangkal. Jadi tahu nih orang udah mangkal sini, oh ada jualan bakso, kita datang ke sini. Dan uniknya produk yang tepat ini muncul di waktu yang tepat ketika mereka mencari produk tersebut. Tentunya juga untuk orang yang tepat. Ketika Anda bisa memberikan solusi yang tepat untuk orang yang mencari produk yang mereka cari. Tentunya. Nah, selanjutnya, kenapa sih bisa dikatakan tepat? Perlu teman-teman tahu nih, bahwasannya Google itu lebih tahu daripada teman-temannya sendiri gimana sih? Pokoknya lebih tahu daripada orang sekitar teman-teman. Mau orang tua, kerabat, sahabat, itu tuh Google lebih tahu. Nggak percaya kan? Google itu bisa tahu loh, teman-teman itu penghasilan seberapa, apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman tuju, misalnya teman-teman mau healing pergi kemana-mana, itu Google tahu. Apa yang teman-teman baca dan teman-teman tonton juga tahu. Gitu. Jadi Google itu tahu sedetail apapun tentang teman-teman, kecuali aib ya. Aib mungkin hanya Tuhan dan Anda yang tahu gitu. Tapi gimana sih cara Google tahu sih spesifiknya teman-teman lagi ngapain sih, teman-teman nulis apa, nonton apa, caranya gimana sih mereka tahu? Nah, di sini teman-teman pasti nggak asing kan, itu familiar banget lah tentang platform-platform yang ada di sini. Kayak di sini ada Google Chrome, pasti di HP teman-teman tuh ada yang namanya Google Chrome. Ada Google Maps, ada Google Spreadsheet, Gmail, YouTube, Google Search, Google News, dan Google Plus, pasti teman-teman tahu. Dan secara nggak langsung kita itu semua itu di-capture sama Google. Kita tuh behavior-nya itu ketangkep. Begitu juga misalnya kita gunakan ini sebagai bahan bisnis kita. Kita capture behavior target market kita. Kalau nggak percaya nih, kalau Google itu capture kegiatan kita sehari-hari, kita lihat nih. Nah, ini Google Timelapse. Biasanya kalau teman-teman lewat Google Map itu ketahuan teman-teman kemana aja gitu.
Nah, ini kegiatan teman-teman biasanya dilihat di sini. Aneh, muncul. Tahun 2021 deh. Oh, mana Indonesia ini? Wah, di sini ternyata. Nah, seharusnya di sini muncul titik-titik, nggak tahu, mungkin karena internetnya ya gitu. Internet di sini kayak kurang memadai nih. Nah, biasanya muncul teman-teman di sini. Dan kalau misalnya teman-teman buka lini timeline atau lini masa gitu kan, teman-teman coba lihat pergerakan teman-teman itu ke daerah mana aja. Entah itu ke Jogja, ke Lampung, ke luar negeri, atau pergerakannya di-capture semua sama Google. Jadi harus hati-hati ya ketika ingin melakukan privacy, sekalipun misalnya pergi nggak mau diketahui sama Google, udah airborne aja, nggak usah dinyalain gitu. Dan di sini bisa terbukti kan bahwasannya semua kegiatan kita itu di-capture sama Google. Nah, selanjutnya adalah di sini bukti bahwasannya 78% orang menggunakan Google Chrome. Nah, di sini paling besar ya, Google Chrome tuh. 78%. Dan sini ada Safari, Firefox. Selanjutnya ya teman-teman tahu sendiri lah gitu. Tapi kebanyakan pasti teman-teman juga ngerasa mungkin ada yang menggunakan browser lainnya, tapi didominasi bahwasanya orang banyak menggunakan Google Chrome. Nah, pertanyaannya gimana sih Google itu ngebantu bisnis kita? Gitu. Nah, kalau emang Google membantu bisnis kita, pastinya dengan ads. Nah, ads ini seperti apa sih? Kalau teman-teman tahu, kalau dulu itu orang beriklan itu zaman dulu menggunakan koran. Gitu. Kalau sekarang sekarang iklan koran itu ada di Google, karena sekarang udah banyak banget orang yang udah nggak sadar apa sih itu koran, udah jarang banget, pasti ngelihatnya nyari informasi pasti adanya di HP, lewat Google. Nah, yang pertama berdasarkan kata kunci nih. Jadi Google itu memberikan informasi atau membantu dengan search engine marketing, yaitu SEM, atau bisa dikatakan Google Ads. Yang pertama, Google Ads itu membantu teman-teman untuk mendapatkan awareness dan juga traffic. Nah, cari gimana sih? Ini biasanya kalau ini ya, kita bisa lihat lewat pencarian Google Search Ads. Nah, misalnya nih, saya katakan, saya lagi nyari pabrik tekstil. Tekstil itu kayak ya bahan kain lah, seperti itu, pabrik tekstil. Dan ketika saya nyari pabrik tekstil, dan kemudian saya enter, itu muncul iklan Google Ads di sini. Biasanya ada di posisi 1, 2, 3, atau di posisi ketiga terakhir juga. Itu biasanya muncul iklan. Dan itu ketika diklik landing page-nya atau website-nya, atau judul ad copy dari ads tersebut, itu langsung diarahkan ke website-nya. Dan kemudian dalam landing page ini, teman-teman berikan product knowledge yang cocok, yang kira-kira itu helpful dalam membantu solusi atau orang yang mencari tekstil tersebut. Jadi product knowledge diberikan landing page khusus untuk produk yang Anda jual. Jadi jangan terlalu broad juga, bahwasan memang itu website teman-teman gitu. Tapi di dalamnya banyak banget produk. Disarankan ketika beriklan itu menggunakan landing page yang hanya fokus untuk satu produk yang diiklankan. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman udah pusing atau udah mumet gitu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Nanti pas lagi ada sesi tanya jawab, boleh ditanyain di situ. Sementara ini kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya, produk Google Ads. Nah, ternyata Google Ads itu nggak cuma iklan yang berupa kata-kata aja. Jadi Google Ads itu ada juga Google Search Network. Google Search Network itu atau GSN itu iklan Google yang berupa tulisan, yang kayak tadi sebelumnya, yang kayak seperti ini. Nah, ini adalah Google Search, atau bahasa Indonesianya Google Penelusuran. Nah, di sini juga ada Google Display Network. Google Display Network ini berupa gambar. Jadi mungkin teman-teman misalnya pernah mampir gitu atau ngeklik website yang mana itu Google Partner kayak detik.com, Amazon mungkin dan lain-lain, itu
itu biasanya ada muncul gambar. Kalau nggak di pojok, di bawah itu kayak muncul banner gitu. Itu iklan Google Display Network. Jadi ketika nanti teman-teman klik banner itu akan diarahkan ke landing page, dan kayak gitulah Google Display Network. Dan yang terakhir adalah iklan di YouTube. Mungkin kalau di iklan di YouTube, teman-teman nggak usah nanya, pasti banyak banget ya yang sering nonton iklan di YouTube. Pernah nggak sih teman-teman lagi iseng nyari gimana sih digital marketing itu, gimana sih Google Ads itu, tiba-tiba ada iklan aja yang masuk, iklan misalnya jasa Google Ads, jasa pelatihan Google Ads, itu pasti ada aja muncul. Atau misalnya jasa pelatihan digital marketing, pasti muncul karena behavior kita tuh capture ketika kita nyari, wah orang ini nyari nih gitu. Di capture lah, maksud iklan itu disasarkan kepada target market yang tepat ketika mereka nyari. Makanya Google Search ini itu sangat berdampingan dengan 3 produk ini. Jadi disarankan ketika, mungkin kalau untuk awal boleh menggunakan Google Search aja, tapi untuk selanjutnya bisa didampingi atau di scale up menggunakan 3 produk yang lainnya. Sebenarnya masih banyak, tapi untuk yang paling umum tuh yang ini. Apalagi sepertinya sekarang itu ada lagi yang Discovery juga lagi hype banget, itu ada program lain, ada juga Performance Max, tapi kita bahas nanti next time aja ketika kita lagi optimasi. Oke, selanjutnya. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum beriklan nih. Teman-teman harus tahu nih sebelum beriklan. Yang pertama itu adalah website atau landing page. Tadi kita udah bahas ya, website atau landing page. Nah, website itu punya teman-teman, di dalamnya itu menjabarkan bisnis teman-teman tuh apa aja. Tapi kalau misalnya teman-teman bisnisnya fokus di satu produk, itu digunakan landing page aja. Nah, landing page ini itu nantinya ketika pengguna yang mencari produk teman-teman atau mencari produk yang teman-teman jual, itu dilarikan ke landing page ketika diklik iklannya. Nah, teman-teman bisa bikin landing page atau website bisa menggunakan berdu.co.id, ini bisa dikatakan hosting ya, hosting. Atau bisa, mungkin yang familiar banget itu wordpress.com atau Wix. Nah, tapi pertanyaannya, kayak kita nggak bisa nih gitu, kita nggak bisa bikin website kayak gini gitu, kita nggak bisa bikin landing page. Sekarang banyak banget yang ngejual jasa untuk bikin website, misalnya ada aja misalnya per website itu berapa gitu, cari di Google aja banyak biasanya. Tapi kalau soalnya kendalanya banyak banget itu orang advertiser tapi belum bisa bikin website, karena bikin website itu adalah ilmu terpenting, karena di dalamnya itu ada copywriting dan lain-lain yang komponen-komponen yang mempengaruhi customer untuk memutuskan beli atau enggaknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain website adalah kita harus pahami juga persona buyer. Gitu. Anissa masih aman ya? Masih lama ya? Masih lama, oke. Nggak apa-apa. Nah, persona buyer. Selanjutnya ada persona buyer. Kenapa sih kita harus pahami persona buyer gitu? Karena ini penting banget nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham siapa yang dijualin, teman-teman susah ngejual produk. Taunya ngejual aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama orang itu, apa sih kendala-kendalanya orang itu sehingga orang itu nggak beli produk kita. Yang pertama, kita analogikan ya, saya menjual, anggaplah saya di Google Ads itu jasa privat bahasa Inggris gitu. Jasa privat bahasa Inggris. Saya tujuan audiens saya atau target market saya itu adalah orang yang mau pintar bahasa Inggris. Gitu. Ini tujuannya saya taruh di atas. Nah, kira-kira kita pahami juga. Sorry, ada yang bocor ini. Kak Caca. Halo, Kak Caca. Oke, Kak Hilal, aku bantu. Ya. Thank you, kayaknya Kak Caca lagi di luar, lagi asik banget ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saking asik kok pengen ngomong juga. Maaf ya Kak Caca ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus cari motivasinya dulu nih ketika orang ingin privat bahasa Inggris. Apa sih motivasinya? Yang pertama, bisa bahasa Inggris dengan lancar dan benar. Ini tipu, abaikan aja. Nah, selanjutnya yang kedua, itu bisa bicara dengan top manajemen di kantornya. Nah, biasanya kalau orang yang ingin berbicara lancar pakai bahasa Inggris untuk bisa berbicara dengan top manajemen, biasanya ini karyawan. Karyawan
Yang tujuannya apa? Intinya untuk mendapatkan kenaikan gaji. Biasanya ada yang begitu, karena emang di beberapa perusahaan bahasa Inggris itu penting. Nah, kita harus pahamin juga nih, pola pikir customer kita tuh kayak gimana gitu. Ketika mereka bisa bahasa Inggris, itu bisa menambahkan penghasilan. Kenapa bisa menambahkan penghasilan? Karena kita pede ketika presentasi bahasa Inggris. Value-nya apa? Setelah mahir bahasa Inggris itu kita bisa meningkat dipandang sama top manajemen, karyawan, manajer, keluarga, teman, apalagi sama calon gitu ya. Kalau ada, gitu. Kalau nggak ada ya cari dulu lah privat nyari calon gimana. Oke, intermezzo. Nah selanjutnya adalah kita harus tahu dulu nih, mungkin banyak banget orang yang pingin beli produk ini, tapi kan nggak jarang ketika kita tawarin produk ini, padahal ini solusi, tapi dia masih mikir-mikir nih, halangannya apa gitu. Satu mungkin ya, pertama karena dia karyawan atau mungkin dia sibuk gitu. Pertama halangannya nggak ada waktu, gitu. Waktunya nggak sempat. Terus yang kedua adalah tempat kursusnya, ya kemungkinan tempat kursus bahasa Inggrisnya mahal. Dan yang ketiga, tidak ada temennya, jadi mau belajar sendiri. Emang sih kadang belajar bahasa Inggris itu kan namanya butuh temen ya, butuh teman-teman sharing, butuh teman untuk praktis gitu. Yang keempat adalah jauh dari tempat tinggal. Nah, setelah kita temukan halangan-halangan yang kita cari, kita riset gitu kan, mungkin kita cari apa sih yang bikin orang nggak mau privat tuh, nah, ketemulah halangan-halangan tersebut. Selanjutnya adalah kita cari solusinya. Nah, solusinya apa? Satu, misalnya pertama nggak ada waktu, buatkan waktu khusus yang fleksibel. Misalnya kalau untuk karyawan Sabtu Minggu, atau mungkin bisa online, via Zoom, via Google Meet, itu kan yang fleksibel. Dan lanjutnya bisa yang untuk yang kendala kedua, mungkin tempat kursus bahasa Inggris yang mahal, kita bisa kan buatkan harga promo untuk khusus karyawan, atau misalnya khusus pelajar, khusus mahasiswa, kita bisa buatkan promo. Dan yang ketiga, buatkan promo khusus untuk orang yang kedua. Nah, ini buat orang yang nggak punya teman. Jadi ketika nanti orang itu ngajak, wah, dapat harga potongan. Dan misalnya, jauh dari tempat tinggal, sini 40 ada solusinya, solusi yang tadi, yaitu dengan online. Pastinya online juga kan memangkas biaya operasional kita, tapi kan di situ juga kita harus berpikir kembali, kita mau taruh lagi gimana caranya pembelajaran melalui online atau daring itu lebih efektif gitu. Nah, selanjutnya kita harus pahami dulu nih, gimana sih tahap-tahapnya ketika beriklan di Google. Gimana sih awal mulanya orang ngelihat iklan Google sampai akhirnya kita closing gitu. Sampai akhirnya ada yang chat WA atau sampai akhirnya ada yang langsung pesen gitu. Nah, kita harus pahami dulu. Yang pertama, nah di sini kan anggaplah di sini ada iklan Google Ads, iklan Facebook Ads, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini anggap iklan teman-teman. Mungkin kalau dari iklan Facebook atau Instagram, YouTube itu berbentuk video ataupun foto gitu ya. Nah, kalau berbentuk Google Ads, Google Search ini biasanya tulisan. Tapi semuanya pun sama, karena itu adalah ads, bahasanya adalah iklan yang dipromosikan. Entah itu bentuk tulisan, foto, ataupun video, apapun itu berbentuk ads. Dan ketika nanti ads ini diklik oleh customer atau target audience kita, itu akan dilarikan ke landing page. Landing page yang tadi saya katakan. Nah, landing page ini membahas tentang produk-produk yang kita tawarkan. Nah, kenapa di sini landing page ini harus begitu penting? Karena tadi, ketika kita ngasal bikin landing page, ya jadinya kita kayak buang-buang duit aja, tapi di dalamnya itu nggak ada produk knowledge yang bagus, nggak ada ngasih solusi, nggak ada ngasih harga yang murah atau solusi-solusi dari masalah dia tadi. Tadi kan kita udah bahas tentang personal buyer ya. Kita kasih produk knowledge-nya. Apa sih yang mereka dapat ketika mereka beli di website kita, beli di tempat kita? Apa sih yang mereka dapat ketika beli harganya berapa sih ketika mereka dapat ketika mereka beli lewat website kita gitu. Dan kita pentingnya di sini meletakkan solusi dari bayar persona tadi itu ada di landing page, karena di landing page ini menentukan konversi atau tidaknya sebuah leads. Leads itu adalah traffic yang masuk
ke landing page lalu ke WA. Nah, ketika dari landing page mereka sudah setuju nih, udah kayaknya oke nih barangnya, kayaknya nih bagus nih jasanya. Akhirnya mereka berpikir untuk menggunakan jasanya atau membeli produknya. Dan itu langsung diarahkan ke tombol WA, bisa jadi nanti diolahnya lewat WA, mungkin dari CS-nya kah, dari teman-teman pribadi kah yang mengolah itu tersebut, atau bisa isi form. Nah, ini disebutkan konversi. Nah, tapi enaknya ketika di Google, ketika mereka belum berminat pun, kita bisa menggunakan remarketing ads. Jadi kayak remarketingnya itu, karena dia pernah masuk landing page kita pasarin ulang, kita promosiin ulang gitu. Jadi kemana-mana dia buka YouTube, dia buka aplikasi yang ada iklannya, itu akan muncul terus iklan kita. Jadi bahasanya kayak dihantuin. Pernah nggak sih teman-teman dihantuin iklan terus-terusan? Akhirnya kan itu kebayang terus, udah akhirnya beli aja kali ya gitu. Atau bisa jadi diblok juga iklannya. Satu mungkin kurang menarik iklan. Dan itu disebut simple funnel. Ada lagi funnel yang jauh lebih rumit, tapi mungkin itu di pertemuan selanjutnya karena kita nggak bahas yang untuk basic aja dulu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya. Gimana caranya pahami struktur Google Ads ini apa aja. Nah, sampai sini saya kasih waktu dulu nih buat catat apa sih yang mau ditanyain nanti gitu. Soalnya biasanya kalau udah, ini kapan nanyanya gitu, udah lupa lagi tadi mau nanya apa gitu kan, ada aja ya kan saya gitu. Nah, jadi bolehlah 1 menit untuk nyatet tadi pertanyaan apa aja, boleh di chat nanti, Kak slide-nya dinaikin lagi tadi saya lupa gitu, nanti naikin lagi. Di 1 menit belum? Kita anggap udah. Oke, selanjutnya adalah struktur Google Ads. Nah, jadi kan kita udah bahas tadi ya caranya beriklan gimana sih. Nah, harus kita pahamin sekarang adalah bagaimana, apa aja sih yang harus kita persiapkan, apa aja sih yang harus kita setting ketika beriklan gitu. Nggak sulit kok, mungkin nanti saya akan jabarkan sedikit-sedikit gitu. Karena memang ketika beriklan itu ada aja settingannya, dan settingan ini kadang orang pikir tuh jelimet banget ya, gitu, pusing banget ya ini settingannya. Enggak, sebenarnya enggak, cuma pahamin satu-satu aja dulu. Karena ketika otak bilang dari awal emang kelihatannya rumit ya, nggak usah takut teman-teman, klik aja satu-satu, pahamin satu-satu, diklik dari atas kiri ke atas kanan, jangan langsung ke tengah. Biasanya orang tuh langsung ngelihat ke tengahnya, aduh udah banyak tulisan, banyak angka gitu, aduh udah puyeng banget ini gitu. Nggak usah, lihat satu-satu aja, pelan-pelan gitu. Nah, nanti di sini saya bahas nih apa aja yang harus disetting. Oke, jadi begini strukturnya. Itu yang pertama adalah ads account, otomatis ya teman-teman. Ketika kita beriklan itu kita harus punya akun iklan gitu. Jadi yang pertama harus disiapkan oleh teman-teman adalah, karena kita iklannya di Google, kita harus punya namanya Gmail. Di sini ada yang nggak punya Gmail nggak? Apa masih pakai Yahoo gitu? Seharusnya udah enggak ya. Kalau zaman sekarang pakainya Gmail semua ya gitu. Seharusnya sih gitu. Tapi kalau emang masih ada, karena kita mau iklan di Google, jadi disarankan untuk buat email Google ya, apa Gmail gitu. Nah, tapi banyak banget nih kendala-kendala kemarin tuh, banyak banget yang nanya lewat DM gitu kan, lewat DM, Kak, kok saya kena penalti mulu ya? Nah, itu adalah kendalanya. Jadi disarankan ketika ingin beriklan di Google Ads, gunakan akun yang udah lama. Jangan akun baru buat langsung digunakan untuk beriklan, biasanya kena suspend. Karena mencurigakan lah bahasanya, wah ini iklan pasti baru dibuat nih atau main-main gitu. Jadi disarankan ketika beriklan menggunakan akun yang sudah lama, ya minimal setahun lah, sudah ada aktivitas di dalamnya, udah pernah download apa di Google Play Store dan sudah melakukan aktivitas banyak gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah buat akun, kita buat campaign nih. Nah, campaign di sini adalah biasanya kan kita punya apa ya? Ketika kita mau mengiklankan sebuah produk, ya kita setting produk apa, cocoknya di apa, target market kita apa. Nah, campaign di sini di dalamnya itu
apa ya, di dalamnya itu kita setting yang namanya objektif iklan apa. Kita ingin iklan ini target marketnya kemana. Habis itu waktu munculnya itu kapan. Kita banyak setting di Google apa yang di campaign ini, nanti kita bahas ya. Nah, kita setelah ada campaign ini kita buat di satu ads itu ada beberapa campaign. Biasanya kalau campaign itu ada banyak, cuma tergantung objektifnya teman-teman. Nanti objektifnya mau milih apa. Tapi strukturnya seperti ini. Campaign, habis itu ada ad group. Setiap ad group, biasanya satu campaign itu ada 3 ad group. Dan masing-masing ad group sebenarnya bisa 3 ads ya. Cuma di sini saya kasih contohnya 1 ads saja buat belajar. Oke. Dan selanjutnya, nah ini yang tadi campaign nih. Nah, tadi kan teman-teman bingung nih, campaign apaan sih? Tadi settingnya apa aja sih? Ulang-ulang gitu. Padahal belum dijelasin, tapi udah dicerocosin aja gitu ya. Ya, minta maaf. Nah, sini sekarang kita jelasin nih. Nah, jadi di campaign itu, kita tentukan objektifnya dulu. Nah, kita ingin beriklannya itu, pertama tujuannya, satu, kita mau awareness untuk orang-orang tahu produk kita, apa kita fokus untuk conversion, untuk fokus untuk jualan aja, yang penting dapat cuan lah, nggak usah brand awareness, yang penting dapat duit, jual beli aja, sales, lead, dan lain itu banyak kita setting. Itu tergantung teman-teman tujuannya apa, mau ningkatin brand teman-teman, awareness teman-teman, atau ingin jualan aja. Kalau ingin jualan ya saran saya mungkin sales atau lead seperti itu. Nah, nanti kita settingnya ada di objektif. Nah, selanjutnya ini ada kita setting network. Network ini biasanya dikasih Google itu ada 2 template. Yang pertama di Google Search aja sama Google Display aja. Nah, kalau misalnya ada display, berarti teman-teman nanti juga nyantumin namanya gambar. Nah, gambar ini akan ditampilkan iklannya itu di Google Partner seperti Detik.com, Kompas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lokasi. Nah, bagusnya nih kalau di Google ya, ini teman-teman bisa setting lokasi. Ingat yang tadi kan, jualan produk yang tepat, orang yang di waktu yang tepat, dan gimana lupa tadi, jual produk yang tepat di waktu yang tepat pada orang yang tepat. Nah, ingat kan? Nah, jadi di sini kita bisa katakan lokasinya tepat. Itu karena di Google Ads ini kita bisa setting namanya lokasi. Kita bisa misalnya produk kita cuma kita mau fokus dijual di Jabodetabek aja nih. Kita jualnya di Jabodetabek, kita bisa exclude atau bisa include seluruh wilayah yang ada di Jabodetabek. Selain itu, kita juga bisa exclude. Kita exclude itu apa? Tidak memasukkan wilayah-wilayah di luar Jabodetabek sebagai tujuan dari iklan kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada setting audience. Nah, teman-teman biasanya kalau mau tahu nih biasanya produk teman-teman apa gitu ya, lebih tahulah kemana sih target marketnya teman-teman, kita bisa setting audience juga nih. Setting audience-nya biasanya lewat entah itu usianya, entah itu gendernya, atau lain-lain posisi orang yang kerja di mana, umur berapa, punya anak berapa, itu kita bisa setting audience di situ. Nah, selanjutnya kita juga bisa setting language. Kita iklannya mau dalam bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau misalnya iklan kita mau ditampilkan di Jepang, kita bisa pakai bahasa Jepang gitu. Itu bisa. Nah, kita juga bisa setting budget iklan kita. Nah, kadang kan bingung nih, biaya iklan di Google kok mahal banget ya. Tenang aja teman-teman, kita bisa atur budget iklan sesuai budget kita. Jadi yang dipermasalahin itu ketika kita mau iklan tapi nggak punya budget. Itu paling nggak enak. Nah, selanjutnya adalah kita bisa setting bid. Bid itu apa sih? Kalau ngebid itu misalnya kalau di hold'em poker, teman-teman yang biasa main poker ya, all bid itu ngebid itu kayak taruhan gitu loh. Jadi kan sistemnya Google itu kan gimana caranya biar masuk iklannya itu di halaman pertama Google, itu sistemnya lelang, teman-teman. Jadi salah satu faktor yang menentukan iklan teman-teman bisa muncul paling atas adalah lelang. Seberapa banyak iklan teman-teman ngebidnya, seberapa banyak duit bidding yang teman-teman kasih ke Google, itu semakin tinggi persentase iklan teman-teman muncul di paling atas. Nah, itulah fungsinya kita setting bidding. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, karena kita bisa menyesuaikan, kita bisa tahu juga Google ini seberapa banyak sih misalnya produk kita ini kira-kira butuh berapa duit atau butuh
budget berapa atau bidding berapa iklan kita bisa naik, itu bisa diatur. Atau nanti ada namanya fase learning. Biasanya ada fase learning itu ntar dikasih notifikasi atau rekomendasi sama Google. Gitu. Nah, site link, selanjutnya ada site link. Site link itu adalah biasanya teman-teman itu, saya kasih contoh nih. Mana sih Google? Nah, ketika beriklan, nih teman-teman, ini namanya site link. Teman-teman bisa mengarahkan orang lain ketika ingin lebih cepat closingnya. Jadi misalnya langsung kontak kami atau hubungi kami di sini, langsung diklik aja, jadi auto masuk ke WA. Jadi nggak perlu masuk ke landing page dulu, langsung closing di WA. Ini untuk mempermudah sampel funnel-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam campaign ini itu juga ada ad group nih. Nah, ad group itu apa sih biasanya? Nah, dalam ad group itu kita biasanya memasukkan kata kunci. Nah, PR-nya ketika kita udah harus tahu ad group ini adalah kata kunci, yang harus kita cari adalah kata kunci yang cocok yang harus kita letakkan di ad group kita. Di sini satu campaign kita bisa taruh 3 ad group ya. 3 ad group masing-masing. Ad group itu contohnya seperti inilah gitu. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya satu campaign itu di campaign ini saya jual sepatu safety ya. Nah, di ad group ini sepatu pria safety. Nah, ini berbeda ya. Di ad group 1 untuk menjangkau audiens yang lebih banyak. Jadi kan kita nulisnya berdasarkan kata kunci yang luas. Yang pertama kata kunci yang itu kata kunci sepatu pria atau kata kunci sepatu safety pria. Yang kedua, kita pasang kata kunci sepatu safety wanita. Nah, selanjutnya sepatu safety proyek juga ada. Nah, kenapa kita banyak-banyak kata kunci di sini? Karena satu, kita nggak tahu kata kunci mana yang dicari oleh target audiens kita. Jadi kita harus riset kata kunci yang bagus, kata kunci yang menjual, kata kunci yang cocok dengan query customer kita. Nah, ini pentingnya riset keyword. Itu. Dan selanjutnya adalah kita beriklan. Nanti di iklan itu ada kita setting timeline, kita setting headline, deskripsi, dan lain-lain. Mungkin untuk pengetahuan umumnya, sebelum kita praktek langsung sampai di sini aja, mungkin Kanisa ada mau dibuka sesi tanya jawab atau gimana? Iya, betul banget, Kak Hilal. Untuk selanjutnya ini ada sesi diskusi dan juga tanya jawab nih. Tapi sebelumnya, apakah Kak Hilal nanti mau mempraktekkan atau gimana? Untuk sampai sini mungkin biar kasih pertanyaan dulu aja, atau mungkin kita diskusi aja, nanti selanjutnya baru kita praktek langsung. Kayak gitu ya. Oke, baik. Ini aku udah pilih nih, ada 5 pertanyaan. Jadi sebelum Boleh. peserta mendaftar itu, teman-teman peserta udah dikasih kolom pertanyaan nih buat Kak Hilal. Jadi Boleh. udah dipilih pertanyaannya, tapi nanti buat teman-teman yang masih kebingungan ya, tapi kalau tadi Kak Hilal lihat sendiri, aku juga makin lihat materinya makin pusing kali ya. Iya, Nggak tahu makanya saya teman-teman. stop dulu nih. Saya tahu sih juga panas nih, masih pengen ngebul gitu. Iya, betul. Nah, nggak apa-apa. Jadi ya kita let's take a break dulu lah. Kita tanya-tanya dulu. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab dulu. Nah, bagi teman-teman yang mau nih ya, yang mau tanya-tanya tentang tadi tentang materinya, boleh banget nanti di chat aja di kolom chat di Zoom. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama ya, Kak Hilal ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari yang pertama, ada Haren Penggala Nabil Hajid dari PPM Management. Nah, apa saja tantangan dalam memasang iklan Google Ads serta indikator dari keberhasilan iklan tersebut? Monggo Kak Hilal, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Harim ya? Haren Penggala Nabil Hajid. Oke, terima kasih Kak Haren sudah bertanya. Pertanyaannya bagus banget gitu. Apa sih yang pertama ya, tantangan ketika kita beriklan di Google Ads gitu. Baik teman-teman, jadi yang namanya ketika kita beriklan di Google Ads, itu tidak luput yang namanya kompetitor.
Nggak mungkin kan teman-teman itu jualan satu produk aja. Pasti teman-teman juga punya kompetitor. Nggak mungkin teman-teman cuma jualan sepatu dan yang lain nggak jualan. Nah, tantangan adalah kompetitor. Khususnya kompetitor yang iklan juga. Nah, tantangannya di mana? Gimana caranya kita berlomba-lomba untuk iklan kita muncul paling atas di halaman pertama penelusuran. Itu tantangan pertama. Gitu. Gimana caranya iklan kita selalu ketika keyword apapun yang mereka cari yang berkaitan dengan produk teman-teman, ketika teman-teman nyari atau ketika orang nyari, itu iklan teman-teman harus muncul paling atas. Minimal banget ada di posisi 1, 2, dan 3. Itu tantangan pertama. Dan itu juga menjadi indikasi teman-teman berhasil beriklan di Google Search. Kok saya ngiklan belum di halaman pertama ya? Ya itu tantangannya. Gimana caranya iklan itu bisa muncul di halaman 1 dan itu ada di posisi 1, 2, 3. Itu tantangannya. Jadi di dalam itu kita bisa pakai copywriting yang bagus. Karena kan emang ada beberapa syarat ya untuk bisa muncul di halaman paling atas. Yang pertama adalah quality score iklan kita. Jadi kita beriklan tuh nggak semena-mena kita taruh kata, habis itu dijual sepatu safety, itu langsung muncul di atas, enggak. Kita harus cocokkan dulu kata kunci dengan ad copy, dengan iklan yang kita tulis. Karena ketika nanti tidak relevan, itu quality score-nya rendah, akhirnya tidak muncul di paling atas. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana cara kita meningkatkan quality score. Kalau penasaran, itu ada di next meeting kita. Jadi stay tune ya. Gitu. Nah, itu tantangannya. Dan keberhasilannya pun juga gimana caranya iklan kita harus muncul paling atas. Seperti contohnya. Saya kasih contoh ya. Masih muncul ya, Kak ya? Share screen-nya? Oke. Saya misalnya, misal teman-teman jualan sepatu. Atau ini aja deh. Jual apartemen. Gitu di daerah Depok. Jual apartemen Depok. Nah, di sini ada kompetitor teman-teman nih. Nah, gimana caranya teman-teman itu bisa muncul, iklan teman-teman bisa muncul di paling atas ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini www.atlantamargonda.com. Di sini www.skyhouse Alam Sutra. Dan ini semua kompetitor. Mereka beda perusahaan. Gimana cara mereka berlomba-lomba biar bisa masuk ke halaman paling atas ini, halaman pertama dan posisi paling atas ini. Dan ini menjadi indikatornya ketika iklan kita itu bagus. Tapi balik lagi, itu perlu optimasi yang tinggi. Gitu. Mungkin itu aja. Cukup? Oke, baik. Mungkin itu tadi sudah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Haren ya. Oke, Kak Hilal, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Orangnya aja Kak suruh nanya Kak. Jadi biar kita kelihatan juga nih orangnya nih. Oh, boleh sih. Cuman mungkin kita panggil atau gimana nih Kak Hilal? Karena tapi pertanyaannya sebelumnya itu sudah dipilih terlebih dahulu. Boleh. Ya, Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada di kolom chat, itu nanti kita panggil orangnya. Oke, boleh. Teman-teman tanya ya yang di kolom chat ya. Teman-teman semua makanya harus tanya di kolom chat, nanti kita panggil langsung. Oke, boleh kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Udah aku simpen pertanyaannya, yaitu dari Kak Dwi Selvi Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, apa resiko tertinggi jika melakukan penjualan melalui Google Ads? Dan bagaimana Anda selama ini menanggulangi atau menyikapi resiko tersebut? Oke. Monggo dijawab Kak Terima kasih Kak Selvi ya. Saya manggilnya Kak Selvi aja gitu. Ini Kak Selvi lumayan jauh ya. Dari mana tadi? UPN Veteran Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Masalah jauh banget. Nanti saya mampir deh kalau ke sana. Boleh. Jadi, baik, resikonya ketika kita bergaul dengan ads, resiko tertinggi adalah ketika kita membakar duit sia-sia tanpa ada hasil. Itu resikonya ketika kita beriklan di platform manapun, entah itu di Facebook Ads, entah itu di TikTok Ads. Resiko tertinggi adalah ketika iklan kita itu
nggak mencapai goals-nya, nggak mencapai tujuannya. Nah, gimana cara menanggulangi itu? Yang itu dengan optimasi. Nah, perlunya di sini adalah sering-sering kita optimasi, entah itu kita nyari tutorial lewat YouTube atau lewat master-master yang lain, atau boleh ditanya ke Instagram, biasanya ada digital marketing praktisi atau pakar digital marketing, biasanya boleh ditanya-tanya seperti itu. Karena apapun itu ketika kita beriklan, sedangkan kita belum tahu ilmunya, itu yang ada kita hanya mau bersedekah uang kepada Google. Jadi penting banget nih di sini ilmu ketika beriklan. Jangan udahlah ngiklan aja lah, saya kasih duit gitu. Yang penting kalau dikasih duit mungkin iklan kita naik. Enggak, kita harus pahami itu. Itu risiko terbesarnya kita ketika beriklan, yaitu kita sudah menghabiskan banyak duit, banyak uang, dan tapi kita nggak punya ilmunya. Kita buang-buang uang, entah itu kita udah riset seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita udah riset, tapi nggak menghasilkan uang. Yang perlu kita lakukan apa? Kita riset. Yang pertama mungkin ya, mungkin teman-teman masih awam biasanya kalau, aduh, baru iklan seminggu, 2 minggu, belum ada hasil. Itu wajar ya teman-teman. Karena kita harus pasang mindset ketika kita beriklan, itu yang pertama harus kita cari adalah data. Data itu kita dapat ketika data itu bagus, menghasilkan bagus, traffic atau konversi yang bagus, barulah data itu dikelola. Jadi mungkin banyak banget advertiser yang baru banget mulai gitu. Seminggu, 2 minggu nggak ada hasil, dia udah menyatakan dirinya gagal. Padahal justru di situ kita bisa riset, oh, audiens yang ini kurang bagus nih. Oh, kata kuncinya kurang relevan nih. Oh, kata kuncinya kurang menarik, atau websitenya kurang menjual, seperti itu. Dan pentingnya adalah gimana caranya kita terus riset, gitu ya. Cara menanggulinya terus belajar. Kita harus tanya-tanya. Ketika mentok gitu, gimana ya? Akhirnya udah dilepas aja. Jangan sorry itu. Kalau ketika mentok, tanya lebih pakarnya, entah itu tanya lewat DM, entah itu tanya lewat pelatihan atau apapun, itu harus tanya. Pentingnya seperti itu. Ya. Mungkin itu aja kan, Isa? Oke, baik. Wah, makin kesini makin ngerti atau makin pusing teman-teman? Masih aman kayaknya. Ini udah ada yang nanya nih, tapi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu kali ya, Kak Hilal ya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang ketiga nih. Dari Firsya Faryani Arsya, dari Binus University. Bagaimana cara kerja Google Ads pada saat mempromosikan? Dan apakah lebih berpengaruh dibanding ads ataupun media sosial? Jadi mana yang lebih berpengaruh, ads ataupun media sosial? Oke. Menarik nih Kak Hilal. Ini menarik banget ya pertanyaannya. Mana yang lebih efektif, media sosial atau ads? Saya bisa bilang dua-duanya efektif. Karena dua-duanya adalah satu kesatuan, sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Sekarang gini, kenapa ads itu penting? Karena kita mencari traffic itu menggunakan ads. Dan ketika traffic itu datang, dia otomatis mencari validasi. Ini produk ini benar atau enggak ini? Ini produk ini resmi atau enggak? Apa jangan-jangan ini KW ya? Otomatis dia nyari ke semua media sosial. Iya enggak? Dan ketika dicari media sosial, oh ternyata ada media sosial dan ini resmi. Disitulah penting keduanya. Ketika ads itu untuk mencari traffic, media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Jadi semakin brand awareness atau media sosial teman-teman bagus, itu meningkatkan trust dari customer kita. Dan ketika trust customer kita sudah bagus, kita nyari traffic, orang sudah percaya. Makanya saya bisa katakan bahwasannya dua-duanya efektif, tergantung bagaimana kita ingin promosikan jasa kita. Atau lebih cocoknya seperti ini. Orang yang ingin beriklan di Google, itu lebih cocok produk yang unik. Biasanya kalau produk unik adalah produk yang baru-baru, gitu kan? Atau jasa, atau digital, seperti itu. Nah, kalau jasa,
Sehingga banyak banget ya teman-teman pasti jualan jasa gitu kan lewat Google ya kan? Pasti misalnya jasa bikin landing page. Misalnya dikatakanlah gitu, jasa jual laptop bekas gitu atau jasa jual laptop. Itu kan muncul iklan. Ketika diklik jualan laptop.id misalnya, jualan laptop Indonesia, otomatis kan dia mencari validasi ya. Kita nyarilah ke sosial media atau ke TikTok atau ke YouTube. Ya kan? Oh, benar ini terpercaya ini akhirnya meyakinkan orang untuk konversi seperti itu. Jadi bisa dikatakan dua-duanya sama-sama penting. Ya, Kanisa. Ini ada Oke, Kak Hilal, ini udah banyak yang nanya ya. Walaupun wadah. tadi pertanyaan aku udah ada juga, tapi aku save for later aja. Ini Oh, karena oke. udah ada yang nanya dan juga udah ada, kayaknya ada yang nggak sabar buat di simulasi ini, Kak Hilal nih. Oke. Dari Kak Alex dari Jogja. Oh, mungkin Kak Alex bisa di unmute dulu mikrofonnya, biar bisa langsung nanya nih ke Kak Hilal langsung. Oke. Halo, halo. Halo ya, Kak Alex. Eh, jadi kan tadi habis teori, bisa tolong dipraktekin atau disimulasin nggak cara gunain Google Ads ini? Biar kayak at least kebantu tambah insight baru gitu, punya gambaran gimana gunainnya, rumit atau enggak gitu. Oke. Thank you, Kak Alex. Gitu. Ya. Jadi emang kasus niatnya emang abis ini kita langsung praktek ya Kak Alex ya. Cuma di sini karena kita udah bahas teori yang menjelimet, jadi takutnya ada yang beberapa yang miss gitu, ada yang kurang paham. Jadi emang abis ini kita langsung praktekkan kok. Jadi tenang aja, agak sabar sedikit ya Kak Alex ya. Nggak apa-apa kan? Oke, siap. Oke, thank you Kak Alex. Jadi jawabannya Oke. akan kita bantu jawab setelah ini. Mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi kali ya. Oke, mau ditambahin 2 pertanyaan lagi dari kolom chat aja ya, Kak Hilal ya. Boleh. Oke, baik. Di sini udah ada pertanyaan dari Agustin Faras Jauharo. Faras dari Kerawang. Mungkin Kak Faras boleh nanya langsung nih ke Kak Hilal. Oke. Oke, Halo Kak mungkin Faras. Kak Faras lagi malu-malu atau gimana ya? Mungkin kita langsung jawab aja nih Kak Hilal ya. Di sini pertanyaannya Oke. itu Kak Faras udah ada nih website pribadi. Isinya cerita keseharian. Dan pertanyaannya, kalau saya ingin berjualan dan beriklan di Google Ads untuk landing page-nya, apakah saya harus membuat website lagi khusus untuk jualan atau bisa pakai website yang sudah ada? Oke. Untuk pertanyaannya Kak Farasnya nggak ada ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu untuk isinya cerita keseharian itu buat pakai apa gitu. Atau biasanya kalau misalnya Kak Faras biasanya ya kalau untuk cerita-cerita yang saya tahu adalah blog, ya kan? Nah, kalau untuk blog bisa saja mungkin bisa digunakan untuk SEO gitu kan. Tapi menurut saya kurang efektif karena dari landing page yang disediakan sama blog itu agak kurang tersedia untuk call to action-nya. Sedangkan yang namanya kita beriklan itu otomatis kan kita mengajak orang untuk ayo beli sekarang, tunggu apa lagi gitu. Ayo beli sekarang aja atau WA sekarang. Sedangkan kalau di blog itu setahu saya nggak ada kayak fitur-fitur call to action-nya. Jadi saran saya itu lebih baik beli hosting seperti Berdu atau domain itu lebih bagus untuk beli website baru yang khusus untuk jualan. Tapi ingat kalau emang jualan satu produk mendingan bikin domainnya itu yang secara keseluruhan. Misalnya kalau jualin laptop kan kita kan jual beli laptop gitu kan. Nah, kita brandnya apa? Jualin laptop Indonesia gitu. Jadi nggak usah fokus ke jual laptop aja, nggak usah fokus. Jadi yang lebih umum aja, yang itu nanti bisa ditingkatkan brandnya. Itu ya, Kak Paras ya. Jadi sarannya bikin website baru lagi. Oke, seperti itu. Mungkin Kak Faras boleh dibantu jawab nih, apakah jawaban dari Kak Hilal itu sudah memadai atau masih belum paham? Oke, Kak Hilal, mungkin kita masuk aja kali ya. Ini udah dijawab. Baik, terima kasih Kak, sudah paham. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Satu lagi ya, Kak Hilal ya. Ini ada pertanyaan yang agak teknis juga nih sebelum kita masuk ke praktek. Ada pertanyaan yang agak teknis.
dari Kak Randi dari Tangsel. Mungkin Kak Randi boleh unmute mic-nya buat Coba nanya langsung mana ke nih, Kak karena ini Hilal. orangnya yang mana? Atau jangan-jangan Halo, saya tahu orangnya nih. halo. Halo, iya, iya, Suara Kak. saya kedengeran? Kedengaran Kak Randi, silakan Kak Randi. Oh ya itu. Ya pertanyaan saya itu tadi, apakah kita bisa mengatur waktu iklan berjalan setiap harinya? Kayak contoh, iklan dalam satu hari ini tuh berjalan dari pagi dan berhenti di malam hari. Dan iklan tersebut tuh dalam satu grup itu berjalan di hari seterusnya seperti itu. Kayak mulainya itu pagi dan berakhirnya malam. Karena sebelumnya saya udah pernah berpengalaman juga sih iklan di Facebook. Kalau Facebook tuh dia bisa mengatur spesifikasi tentang kapan ya iklan kita tuh bisa tayang dan kapan bisa akhir gitu, berakhir di dalam setiap harinya gitu, Kak Hilal. Oke, terima Ya, kasih Kak Randi ya ya, sebelumnya Kak makasih Randi ya Kak. dari Ya. Tangsel. Jawabannya bisa banget. Karena di Google Ads itu ada fitur yang namanya schedule time. Jadi ketika nanti iklan kita sudah running, udah berjalan, kita bisa atur namanya jam iklan kita tayang. Kita bisa atur mau di hari apa aja, atau iklan kita mau per harinya itu setiap harinya kita mau mulai misalnya jam 8 pagi atau jam 8 pagi, kemudian iklannya otomatis mati di jam 8 malam, itu bisa disetting. Itu ada fiturnya namanya Ad Schedule. Nah, itu bisa untuk all campaign atau kita tentukan juga campaign apa saja yang harus di-schedule. Gitu. Pasti tentang ini banyak banget yang nanya nih gimana caranya ngatur iklan. Nah, nanti saya ajarin di teknisnya ya Kak Randi ya. Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi sih Kak, masih soal yang Boleh. tadi. Boleh. Ya, jadi kan kita kan bisa ya mengatur kapan waktunya itu dimulai dan akhir. Nah itu tuh Ya. bakalan mempengaruhi gak sih dengan kompetitor kita lainnya? Misalnya dalam satu kata kunci kita punya kan banyak kompetitor ya. Dan dia itu rata-rata yang masang pakai kata kunci itu tuh dia bakalan terus nyalain terus itu iklannya. Jadi nggak berhenti setiap harinya. Dan ya kita kan otomatis kan saingannya dia. Dia itu mempengaruhi gak sih sama persaingan kita itu, kita bakalan kalah kah atau gimana? Oke. Thank you banget Randi. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Otomatis Ya, itu sangat mempengaruhi Kak Randi. Jadi sarannya, ketika kita beriklan di awal, itu sarannya kita lepas aja 24 jam nonstop itu kita lepas aja selama 2 minggu. Untuk apa? Jadi ketika 2 minggu itu ntar muncul data, muncul hasil dari leads yang masuk ke websitenya Kak Randi atau teman-teman semua. Nanti ada data nih, kebanyakan orang yang masuk iklan atau kebanyakan orang yang ngeklik iklannya Kak Randi itu ada di jam 8, jam 4, sama jam 7 malam. Nah, nanti dari hasil itu kita bisa atur schedule waktunya. Jadi nggak semerta-merta kita udah suka-suka kita aja, kita mau jam 8 sampai jam 4 aja lah gitu. Itu kita atur waktunya by feeling. Sebenarnya jangan kayak gitu. Jadi lebih baiknya kita riset dulu customer kita atau target market kita itu on-nya di jam berapa dan rasio kliknya itu ada di jam berapa. Nah, nanti setelah data itu muncul barulah kita schedule. Nah, ternyata di jam segini itu iklan kita bagus. Di jam segini iklan kita jelek. Jadi di situ yang kita antisipasi. Nah, kita dengan data itu kita bisa luwes lah. Kita mau nerapin jam berapa aja kita mau naruh tanggal, nggak semerta-merta langsung atur jadwal, nggak gitu, jangan. Jadi lebih baik riset dulu baru atur jadwal. Seperti itu ya, Pak Randi. baik, terima kasih Kak Hilal. Oke, selanjutnya. Oke. Apa lanjut? Oke, mungkin tadi pertanyaannya, jawabannya sudah dapat dipahami ya, Kak Randi ya? Oke. Iya, Oke, Kak baik. Nisa. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke Kak Hilal ke simulasinya karena ada durasi juga pastinya, Kak. Iya, betul. Jadi gini aja, mungkin di sini banyak banget pertanyaannya dan nggak bisa dijawab sekarang. Mungkin nanti bisa ditanya ke Instagram atau DM Jualin Laptop Indonesia atau ke Instagram saya pribadi Hilal Baki. Itu bisa DM aja langsung ke situ, nggak apa-apa. Insya Allah dijawab. Oke, Gitu ya. itu boleh ya teman-teman ya. Oke, Boleh. silakan Kak. Oke, selanjutnya kita jawab nih pertanyaannya ke Alex. Gimana sih simulasinya kita butuh
praktek nih, jangan teori doang gitu kan. Ya banyak banget yang nungguin pasti. Oke. Jadi hal yang pertama, tadi kan kita udah paham ya gitu. Hal yang harus kita ketahui, kita simulasiin sekarang adalah gimana sih caranya bikin akun gitu, bikin akun Google. Oke, kita praktekin sekarang apa itu campaign, apa itu ad group, apa itu ads gitu. Nah, kita buka yang baru. Oke, di sini. Sebentar. Oke. Nah, yang hal pertama kita adalah cari itu adalah ads.google.com. Kita yang pertama ya tentunya kita buat akun dulu nih. Buat akun. Kita pastikan di sini udah terkontak dengan email kita. Di sini ada email saya bagi Hilal, itu ya second email, sebenarnya bukan second email, masih banyak email. Biasanya kalau advertiser tuh banyak email. Gitu, banyak email yang di ban gitu. Jadi ya wajar kalau banyak email. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mulai sekarang atau bisa login. Nah, di sini kita login aja. Nah, di sini siapkan langkah 2, abaikan saat ini. Itu nanti teman-teman bisa verifikasi 2 langkah sendiri, nggak apa-apa. Sebenarnya nanti itu ada namanya Google Manager ya, Google Manager. Tapi itu ketika nanti teman-teman punya banyak akun baru dikaitkan ke Google Manager. Tapi kalau untuk Google akun sebenarnya dengan klik ads.google.com terus mulai sekarang atau login itu teman-teman sudah otomatis punya akun. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman voila, ini sudah punya akun. Nah, resikonya ketika teman-teman bikin akun di email yang baru adalah akun Anda langsung ditangguhkan. Jadi ini karena akun saya baru, saya mempraktekannya dengan akun baru, otomatis akun ini langsung ditangguhkan. Jadi disarankan ya teman-teman untuk bikin akunnya untuk bikin akun Google-nya pakai akun Google yang sudah lama. Ya, tapi prakteknya kayak gini, kita sembunyikan aja untuk tidak mendistraksi. Oke. Nah, nanti akun Google teman-teman seperti ini. Tampilan seperti ini ada ringkasan, rekomendasi, insight, kampanye, dan lain-lain. Nah, di sini nanti ada tools-toolsnya, kita belajar pelan-pelan ya. Teman-teman nggak usah pusing dulu, kita coba satu-satu. Nah, sekarang yang pertama tadi kan kita harus buat kampanye dulu nih. Kampanye, bisa klik kampanye. Nah, nanti di sini teman-teman bisa klik tanda tambah. Tanda plus ini, klik aja. Nah, di sini ada kampanye baru. Boleh teman-teman klik kampanye baru. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ketika kita buat kampanye baru, kita harus tentukan objektif iklan kita mau apa. Kita mau penjualan kah? Atau mau prospek kah? Kita cuma dapetin leads doang, sisanya kita prospek sendiri. Atau kita hanya fokus untuk traffic situs. Traffic situs ini fokusnya gimana caranya banyak klik yang ke website kita ya, tapi tidak menjamin untuk penjualan. Kalau emang teman-teman tujuannya untuk penjualan atau jual beli barang langsung direct B2C atau langsung jualan, itu lebih cocok pakai yang objektif penjualan. Sebenarnya bisa apa aja ya, bisa brand awareness, bisa pemasangan aplikasi, kan banyak banget tuh iklan-iklan pasang aplikasi biasanya pakainya ini. Dan bisa juga promosi kunjungan toko, dan buat kampanye tanpa sasaran. Nah, biasanya kalau orang-orang pengen jualan, itu pakainya penjualan traffic seperti ini. Nah, ini teman-teman pilih juga, pilih jenis kampanyenya. Kampanye teman-teman, tadi kan kita ada banyak tuh, kayak Google Search, Google Penelusuran, Google Display, Google Video. Nah, teman-teman bisa milih di sini nih. Kalau penelusuran ini, iklannya hanya seperti iklan baris atau iklan tekstual. Jadi misalnya teman-teman klik misalnya jasa advertising. Nah, iklan seperti ini yang dinamakan iklan penelusuran gitu. Nah, kalau Performance Max ini adalah iklan yang menggunakan dari semua tipe
tipe penelusuran, tipe foto, juga tipe video. Jadi teman-teman butuh 3 konten ini untuk menghasilkan iklan yang sempurna. Kalau display itu teman-teman hanya butuh foto aja untuk mengiklan, serta ada beberapa headline atau judul yang dibutuhkan untuk menarik minat dari target market kita. Kalau shopping otomatis ya ada lah yang belanja ya. Mungkin teman-teman bisa klik, kan ada gambar semua, habis itu belanja. Nah, kalau belanja ntar munculnya di shopping gitu. Nah, ini video lewat YouTube Discovery. Discovery ini adalah hal yang baru nih. Jadi dia lebih ke gambar sih, lebih tepatnya ke gambar. Kalau teman-teman nyari buka YouTube ya, saya buka YouTube nih. Nah, di sini biasanya ada gambar nih. Sorry ya, agak lemot nih. Everyone. Nah, kalau iklan kayak gini berarti namanya iklan video. Ini yang dinamakan iklan video. Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Nah, kalau yang ini di sini baru namanya iklan discovery. Ini seperti ini nih. Di sini kan ada iklan Grow Your Business with Google. Nah, iklan yang muncul di sini atau ada klik di sini ini namanya iklan discovery. Seperti itu. Nah, kita anggaplah penelusuran aja gitu kan. Nah, kunjungan situs. Pasti kan ketika kita targetnya penelusuran, itu kan pasti kita memilihnya adalah kunjungan situs. Gimana caranya orang ngeklik iklan, larinya ke landing page atau ke situs kita. Oke. Oke. Udah. Nah, nanti di sini bisa masukin websitenya teman-teman ya. Ini teman-teman misalnya apa ya? Website aja deh. Oke, situ setelah dimasukkan, nah di sini nanti teman-teman itu harus buat tindakan konversi. Tindakan konversi itu apa sih? Jadi buat melacak ketika nanti ada yang ngeklik itu. Satu konversi itu di iklannya, ketika orang ngeklik satu kali iklan, itu akan muncul tindakan konversi dan diterhitung satu klikan itu satu konversi. Jadi ketika orang ngeklik website, bisa satu konversi, orang ngeklik tombol WA itu bisa satu konversi. Tergantung teman-teman ini buat tindakan konversinya apa. Kalau teman-teman bikin tindakan konversinya itu fokus konversinya untuk view page atau tampilan halaman tujuan atau landing page, itu bisa dibuat konversi view page. Tapi ketika teman-teman mau fokus untuk jualan, teman-teman bisa pasang tindakan konversinya itu adalah add to cart atau klik tombol WA, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita buat nama kampanye. Nah, nama kampanye ini lebih ke internal ya. Terserah teman-teman mau ngasih nama apa. Mau misalnya jualan produk, teman-teman mau dikasih nama misalnya jualan sepatu gitu kan, jual kalau nggak sepatu lah gitu. Sepatu sneakers gitu kan. Nah, sepatu sneakers. Jadi kampanye di sini fokus untuk jualan sepatu sneakers gitu. Nah, ini sekedar internal aja ya namanya, terserah teman-teman mau apa aja. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa atur biddingnya kita mau kayak gimana. Tadi kan kita udah bahas ya, karena kan sistem Google itu kan menggunakan bidding ya, menggunakan lelang gitu kan. Seberapa banyak sih kita pasang lelang kita agar iklan kita bisa muncul di halaman paling atas. Nah, di sini ada beberapa yang disarankan, cuma konversi ini belum bisa muncul karena iklan kita belum jalan. Mungkin kalau ketika kita sudah setting iklan dan dipublish, ini baru bisa disetting ulang. Bedanya apa sih klik sama konversi? Ketika kita fokus tujuannya adalah klik, jadi terhitungnya adalah konversi kita klik. Jadi hitungannya biddingnya itu iklan kita akan berkurang atau kita akan bayar iklan ke Google ketika iklan kita diklik. Itu aja. Simpelnya. Kita pasang klik aja ya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Di sini memang tulisannya itu maksimalkan klik ya. Kalau bahasa kitanya gini. Google, ini saya kasih uang berapa aja lah, suka-suka Google. Yang penting iklan saya muncul paling atas. Nah, nanti Google itu naruh bidding paling atas ke iklan kita.
Google ngasih bidding tertinggi agar iklan kita muncul di paling atas. Seperti itu. Jadi iklannya ya biddingnya terserah Google mau ngasih berapa aja gitu. Tapi pertanyaannya kan nanti bisa mahal banget. Nanti bisa 15.000 per kliknya. Ntar habis boncos duluan gitu, banyak banget pertanyaan. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa setting di sini. Tetapkan batas biaya per klik maksimal. Nah, anggapannya gini, Google, dan nih terserah Google mau ngasih berapa aja, pakai berapa aja, gimana caranya iklan saya muncul paling atas. Tapi maksimalnya 5.000 ya, atau misalnya 2.000 ya, gitu. Jadi Google itu udah maksimalnya 2.000 per kliknya, gitu. Hitungannya masih per klik di sini. Nah, inilah pentingnya bidding. Dan nanti biasanya ketika iklan teman-teman udah running, teman-teman baru bisa ganti fokusnya di mana. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang tadi saya bilang jaringan. Kalau jaringan di sini, oke kita lihat teman-teman. Di sini otomatis otomatis di checklist ya gitu. Sebenarnya ini strategi Google sih, gimana caranya teman-teman bisa nampilin semua iklannya di jaringan yang disarankan agar apa? Ya agar teman-teman ngeluarin duit banyak gitu. Jadi saran saya untuk di awal ini nggak usah disertakan, karena untuk awal ini iklan Anda dapat muncul di hasil Google penelusuran dan situs Google lainnya ketika orang menelusuri istilah yang relevan dengan kunci Anda. Dan ini disertakan, sorry ada party di sini kayaknya lagi agak berisik, nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Nah di sini orang selain menggunakan Google Chrome juga bisa mendapatkan iklan ini ketika dicek. Tapi saran saya di-uncek aja sih dua-duanya. Kalau ini biasanya lewat jaringan display gambar. Jadi untuk awal kita uncek semuanya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bisa menargetkan lokasi yang kita tuju. Misalnya nih, saya mau jual sepatu. Kan biasanya bisa aja gitu kan di Indonesia gitu. Seluruh Indonesia kita kirim sepatu. Tapi kadang ada yang biaya ongkirnya itu mahal banget. Misalnya ke Papua. Ke Papua itu biaya ongkirnya bisa nyampe 80 ribuan. Nah, jadi kita exclude aja di Indonesia, kita masukkan lokasi. Kita masukkan lokasi mana yang kita tuju nih. Yang pertama saya pingin di daerah Jawa aja nih, Java gitu, atau Jawa gitu. Nah di sini ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kita targetkan. Dan ketika kita targetkan, berarti dengan kata lain, kita menargetkan iklan kita agar muncul di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Nah, iklan kita akan ditargetkan untuk muncul di Jawa Barat aja, di Jawa Tengah aja, sama di Jawa Timur. Tapi misalnya nih, kita nggak mau iklan kita muncul di daerah Sumatera atau di daerah Aceh gitu. Kita tinggal exclude daerah yang kita nggak mau. Misalnya Aceh. Saya nggak mau iklan saya muncul di daerah Aceh karena ya ongkos pengirimannya mahal gitu. Tinggal saya kecualikan aja. Terus apalagi yang jauh? Papua nih, Papua. Nah, di sini saya kecualikan. Gitu ya, teman-teman bisa setting lokasi serah teman-teman bisa sesuai sama produk teman-teman enaknya gimana. Biasanya kan ada yang produk jasanya hanya mencakup beberapa daerah aja. Nah, teman-teman bisa optimasi sendiri lah lokasinya mau di mana aja. Kalau emang teman-teman yakin bisa dijual seluruh Indonesia, teman-teman tinggal klik aja iklan di sini. Udah fokus Indonesia semua. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Nah, kita bisa setting bahasa juga di sini. Kita disarankan untuk memilih bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena kita melihat atau riset bahwasannya orang di Indonesia ini setelan atau settingan dari HP-nya itu menggunakan bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Indonesia. Jarang banget orangnya pakai bahasa Jepang, Cina, setelannya, jadi kan bingung. Kecuali memang orangnya udah mahir ya gitu ya. Lain setelannya pakai bahasa Jepang. Tapi kan mayoritas di Indonesia itu menggunakan settingannya itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah segmen audience. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kita bisa atur audiens kita. Kita mau umur berapa, kita mau yang cowok aja kah, mau cewek aja, kita bisa atur di sini. Misalnya, laki-laki nih. Pria gitu. Wah, jaringan lumayan ini. Nah, di sini ketika kita pria, kliknya kata pria aja, ini akan muncul nih. Sepatu pria, pakaian pria, jam tangan pria, semua yang berbau tentang fashion. Tapi ketika kita baru beriklan, kita nggak tahu nih, gitu, audiens seperti apa yang akan tertarik dengan produk kita. Kita masih gambling, kita masih iklan berdasarkan nalar kita aja. Nah, paling aman ketika kita beriklan, nah gimana caranya kita harus dapetin data dulu. Ketika udah dapat datanya, baru kita bisa spesifik untuk menargetkan audiens yang kita tuju. Jadi di awal saran saya, itu menggunakan pilih aja semuanya. Pilih semua, karena kita nggak tahu nih, mungkin ada yang tiba-tiba orang habisnya di lemari pendingin, tiba-tiba pengen beli sepatu gitu kan, pengen beli perabotan rumah tangga, ternyata perabotan rumah tangga itu ada yang outdoor, dia butuh sepatu safety gitu kan. Nah, kita nggak tahu, kita gambling aja di sini, kita bebasin. Nah, sarannya, dan jangan lupa di sini pengamatan. Karena ketika kita penargetan, wah ini terlalu luas dan terlalu banyak membakar duit lah. Kalau pengamatan disarankan kan nanti muncul saran dari Google, oh demografi yang seperti ini loh yang bagus, oh audiens seperti ini yang bagus, ntar direkomendasi sama Google. Nah, seperti itu. Dan disarankan tadi klik all, habis itu jangan lupa diklik yang pengamatan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah ad group. Tadi kan satu campaign, biasanya kan kita pasang 3 ad group ya. Saya kasih contoh satu ad group dulu. Nah, contoh yang tadi sepatu safety pria. Oke. Nah, berarti kata kuncinya itu yang harus cocok dengan sepatu safety pria. Biasanya orang nyarinya apa sih ketika ingin beli sepatu safety pria gitu. Contohnya gimana? Jual atau harga ya, biasanya nanya harga. Harga sepatu safety gitu. Harga sepatu safety. Nah, selanjutnya juga ada jual sepatu safety pria. Kita juga tulis yang biasa aja, sepatu safety pria. Nah, anggaplah ini kata kunci yang kita udah pilih ya. Sebenarnya kata kunci ini ada caranya ketika kita meletakkan kata kunci. Di sini ada kejelasannya nih. Karena kata kunci seperti ini terlalu luas. Nah, cara menyempitkannya itu tinggal dikasih tanda ketik di ujung, sama di ujung setiap sisi kanan kiri kasih ketik. Nah, bedanya apa sih? Yang kayak gini dikasih petik sama dikasih, di sini ada lagi pencocokan frasa sama pencocokan luas. Oke. Nah, bedanya apa sih ketika kita kasih tanda seperti ini? Nah, ketika kita nulis sepatu safety pria, kita tidak memakai tanda apapun, orang yang mencari sepatu, entah apapun itu, sepatu apa, sepatu sneakers, sepatu pantofel, apapun itu ada kata sepatunya, dan kata kuncinya adalah kata sepatu, iklan kita bisa muncul. Gitu. Atau orang yang mencari tentang safety, dia mencari di Google safety, tanpa ada kata sepatu atau pria, itu iklan kita bisa muncul. Atau orang yang mencari pria, misalnya parfum pria, karena ada kata-kata pria, iklan kita bisa muncul. Dan ini terlalu luas.
Ini bisa dikatakan namanya pencocokan luas. Nah, ini emang biayanya sih rendah, cakupannya luas, tapi terlalu luas sehingga kita tidak bisa mendapatkan spesifik target audiens kita. Nah, kalau yang ini, yang ada petiknya ini, orang itu harus orang itu harus mengetikkan harga, terus kata sepatu juga, dan kata safety juga. Entah itu mau dibalik harga safety sepatu atau safety sepatu harga. Asalkan 3 kata ini muncul, mereka ketikkan, iklan kita akan muncul. Dan di luar orang yang mengetikkan selain kata ini nggak muncul. Tapi misalnya saya kata di Jakarta, ini bisa muncul. Asalkan di sini ada 3 kata ini. Gitu. Atau di tengahnya bisa ditambahin juga. Misalnya sepatu pria. Asal 3 kata ini ada di pencarian, atau mereka ketikkan 3 kata ini, iklan kita muncul. Seperti itu. Nah, bedanya kalau tanda kurung kotak ini, itu orang harus benar-benar nulis jual sepatu safety pria. Dan urutannya pun harus sama. Jual sepatu safety pria. Jadi ketika orang nulisnya jual sepatu pria safety, itu iklan kita nggak muncul. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas gimana caranya kita riset keyword ya. Ini hanya untuk awal aja. Nah, kita anggap kita udah punya kata kunci, dan selanjutnya kita buat ads. Nah, kita buat iklannya, ad copy-nya. Nah, ad copy-nya ini ada beberapa teknik yang harus dijelaskan. Di sini indikator bahwasannya iklan kita bagus atau enggak. Gitu. Nah, di sini kenapa ada tanda kurung? Karena ketika kita pasang URL final itu harus ada HTTPS. Benar nggak sih begini? Atau kemungkinan URL tidak dapat dijangkau. Nah, ini memang domain saya udah mati sih, ini domain saya sebelumnya. Atau misalnya HTTPS jualin laptop.id bisa gitu. Gitu. Nah, ini kan otomatis hilang. Karena tadi domain saya itu udah mati, dan insya Allah ini juga asal ada HTTPS-nya itu bisa. Nah, di sini ada indikatornya teman-teman, daya iklan. Dan di sini ada judul. Oke. Nah, pertanyaannya ini di judul dikasih apa aja sih? Bisa nggak sih kita pasang sesuka-suka kita mau pasang apa aja sih gitu. Nah, paling enak kita pasang yang pertama kata kunci. Kata kuncinya apa tadi? Nah, ini kata kunci yang kita letakkan di ad group kita. Tadi kan kita naruh sepatu safety pria ya. Nah, sepatu safety pria. Oke. Nah, ini sepatu safety pria. Nah, itu bisa juga ditambahkan jual sepatu safety pria muncul. Atau terbaru. Oke. Nah, di sini nggak bisa kan? Karena apa? Lebih dari 30 karakter. Jadi maksimal di sini hanya bisa 30. Walaupun kita enter ini akan tetap merah. Gitu. Palingan ini dihilangin. Dan sepatu ya terbaru. Gitu. Nah, tapi kadang ya namanya buat ad copy kayak gini pasti bingung ya, pasti pusing banget nih. Aduh, kata-kata apa lagi ya, copywriting apa lagi ya. Biasanya yang saya rasain sih ketika saya jadi advertiser baru, bahkan sampai sekarang pun kadang masih pusing juga nyari apa ya kata-katanya yang bagus ya. Nah, saya paling sering saya tuh nyontek itu ya sebenarnya nggak dianjurkan ya, tapi emang ada beberapa advertiser yang suka begini. Maksud saya jasa sepatu safety. Nah, oke. Nah, kok jasa sih? Sorry, jual
sepatu safety. Nah, di sini ada iklan kan. Nah, ini yang dikatakan judul tadi. Nah, satu judul itu batasnya tanda strip ini. Sepatu safety jogger. Oh, berarti saya ada juga nih sepatu safety jogger. Cari, tulis di sini. Nah, juga. Tapi misalnya teman-teman ngejual sepatu safety jogger, jangan ya, jangan dijual karena nanti merusak relevansi iklannya. Nah, di sini ada lagi nih harga sepatu safety, kita belum masukin, kita taruh juga harga safety terbaru, bisa nggak ya? Oh, bisa, cukup. Tuh. Nah, di sini udah muncul ya harga sepatu safety. Nah, di sini daya masih buruk nih, tapi kata kuncinya udah bisa masuk semua. Berarti di sini yang kurang apa? Tambahkan judul. Oke, judulnya berarti kurang. Di sini juga apa? Buat judul yang unik. Oke, kita pikirin yang unik. Apa lagi yang unik? Misalnya promo, gitu ya. Promo beli satu gratis satu gitu. Nah, ini kan promo. Nah, otomatis naik ya. Masih kurang, kita tambahin lagi. Diskon 20%. Di bulan Juli, oke. Oke. Nah, di sini naik nih, tambahkan judul lagi, berarti kurang nih. Kita kasih lagi. Misalnya bisa COD. Atau bayar dalam kurung, bayar di rumah. Oh. Nah, muncul ya. Di sini tinggal teman-teman isi aja yang kurang apa. Misalnya ini belum lengkap nih, tambahkan judul yang unik. Judul yang unik berarti tambahkan value ya, tambahin value produk teman-teman itu apa. Misalnya tambahkan judul, otomatis judulnya teman-teman kurang banyak, jadi ditambahin lagi. Karena di judul ini bisa maksimal itu bisa 15 judul. Kalau misalnya teman-teman mentok, udah lari aja ke sini. Cari di iklan itu ada apa aja. Biasanya paling bawahnya ada iklan lagi. Nah, spesial promo nih. Spesial promo boleh dimasukin deh. Promo jogger. Oke. Masukin lagi sampai ini penuh tuh kan, tambah judul. Nah, selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi, aduh mikir lama lagi. Aduh ya Allah, ini lama banget ya deskripsi, tapi tenang aja. Deskripsi itu bisa diisi tenang. Jadi nggak usah buru-buru selesai bikin harus selesai, nggak usah buru-buru, santai aja. Bikin deskripsi yang unik dulu. Deskripsi itu apa sih? Deskripsi itu adalah solusi yang teman-teman berikan kepada customer teman-teman. Kalau emang bingung, lihat lagi nggak apa-apa. Ini namanya deskripsi. Sampai titik ini namanya deskripsi. Sampai titik ini namanya deskripsi. Maksimal itu kalau nggak salah ada 90 karakter. Tinggal copy teman-teman, tapi diusahakan dimodifikasi ya. Ini enggak, sarannya tidak boleh karena berhubung kita sama-sama pemula dan sama-sama belajar ya gitu. Jadi mengajarkan cara yang mudah aja. Gitu. Tapi disarankan teman-teman juga harus belajar copywriting karena apa? Deskripsi ini juga mempengaruhi orang itu tertarik sama iklan teman-teman atau enggak. Gitu. Dan ini teman-teman isi deskripsi ini bisa sampai 4. Sisanya selesai. Dan teman-teman sudah bisa publish iklannya masing-masing. Tinggal berikutnya, kelar. Nah, di sini kan ada tambahan site link ya. Karena site link itu membutuhkan website tambahan atau namanya juga site link ya. Site link itu adalah link samping, bukan link tambahan lah, untuk mempermudah gitu. Untuk memudah orang untuk langsung ke tombol WA. Jadi mungkin bisa teman-teman masukin link direct call to CS atau ke tombol pengisian datanya atau isi form seperti itu. Karena belum punya linknya, jadi nggak usah diisi dulu.
Jadi di skip aja bisa, tapi disarankan untuk mengisi site link. Nah, anggarannya beberapa nih? Kita taruh anggaran juga. Tadi kan kita setting budget ya. Saya mau pasang anggaran sehari 100.000 lah, nggak apa-apa lah buat iklan gitu. 100.000. 100.000, oke. Aman ya. Ini kecuali kalau teman-teman nggak punya duit, minimal itu di sini per harinya 50.000. Tapi kalau sekarang untuk mendapatkan fast learning yang bagus atau data yang bagus itu disarankan 200.000. Karena 200.000 itu iklannya bisa disebarkan lebih luas, jangkauan lebih luas, dan disebarkan ke banyak audiens kita kan, karena tadi kita masangnya banyak audiens, jadi lebih banyak pangsa pasarnya. Tapi kalau emang teman-teman nggak punya budget yang segitu, 50.000 saya jadi cukup kok. Nah, selanjutnya adalah iklan masalah tidak tampil di Google. Nah, ini kenapa nggak bisa tampil di Google? Karena satu ya, ada perbaikan kata kunci nih. Kita lihat aja. Biasanya gara-gara iklan saya itu ditinjau. Ditinjaunya gara-gara yang tadi saya bilang, pakai akun baru, akhirnya langsung iklan ditangguhkan. Tapi insya Allah kalau memang nanti ada setting billing, mendingan teman-teman pakai akun lama dan setting billingnya itu jangan pakai otomatis payment. Nah, teman-teman di sini kan biasanya ada nih ringkasan penagihan. Nah, nanti penagihannya teman-teman pakai yang GoPay aja, pakai GoPay. Soalnya sekarang manual juga nggak bisa. Otomatis payment nggak bisa, manual payment juga nggak bisa, jadi otomatis pakai GoPay. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah lewat ya, Kak ya? Betul banget, Kak Hilal. Ini udah lewat tadi, saking asiknya kayaknya teman-teman ya. Kita Sampai nggak begadang. berasa. Mungkin boleh dibikin webinar Google Ads nanti part 2 kali ya. Bilang sama boleh. tim Jualin Laptop ID. Oke. Wah, ini kayaknya teman-teman di sini pada nyimak serius ya tadi ya, Kak Hilal ya. Iya. Pada tahu, udah pada sedikit paham tentang Google Ads ini. Nah, oke. Untuk karena ada durasi ini, Kak Hilal ya, untuk pertanyaan mungkin kita save for later aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, teman-teman semua bisa taruh pertanyaannya di Instagram @jualinlaptop.id atau boleh ke Instagramnya Kak Hilal. Namanya Hilal Baki. Hilal Baki. Boleh banget nih teman-teman ya. Ini saya salah fokus nih, ada yang izin keluar duluan mau dinas malam. Iya, mungkin karena udah lewat dari jamnya ya Kak Hilal ya. Betul. Oke Kak Hilal, makasih banyak nih ya buat Kak Hilal yang udah ngisi materi pada hari ini buat teman-teman semua. Makasih juga udah jadi keynote speaker kita pada hari ini. Materi yang dibagikan tadi keren banget. Teman-teman dari yang awal pusing, jelimet banget, jadi paham mungkin sekarang ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham, nanti kita bikin webinar Google Ads yang part 2. Boleh Kak Hilal? Boleh. Oke. Saya curiga masih banyak nggak paham, nanti boleh di DM aja ya. Oke, bisa tuh teman-teman udah ditawarin sama Kak Hilal, boleh DM ke Kak Hilalnya langsung. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya Kak Hilal ya. Oke, sama-sama Kak Nisa. Boleh dibantu untuk stop share screen Kak Hilal? Gimana? Oh iya, saya lupa. Masih mau ngisi saya. Oke, gimana ya? Udah belum? Stop. Wait. Nah, seharusnya sudah keluar? Ya. Udah ya? Sudah Kak. Oke. Sudah di-post kan ya? Sudah. Aman Kak. Wah, nih jauh-jauh nih seru banget ini. Iya, sama-sama semuanya nih siapa? Wah, banyak banget ya. Sama-sama semuanya. Jangan sungkan buat nanya ya. Kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hilal ya. Nah, oke teman-teman. Tadi udah nih materi webinar dari Kak Hilal. Tapi sebelum penutupan nih, aku mau informasiin dulu ke teman-teman semua
Buat teman-teman semua yang mau jual laptopnya dengan cara mudah, aman, dan juga cepat, teman-teman semua bisa langsung kunjungin aja website website Jualin Laptop ID. Nah, teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup acara kita pada hari ini ya, teman-teman ya. Itu udah tanda bahwa kita udah ada di penghujung acara webinar hari ini. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang Google Apps, teman-teman semua bisa langsung kunjungin Instagramnya Jualin Laptop ID @jualinlaptopid dan juga Instagramnya Kahilal @muhammadhilabaki. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk keynote speaker kita, Kak Muhammad Hilabaki. Terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas dan banyak terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah hadir malam hari ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, tapi sebelum aku tutup, sebelum aku undur diri, kita sesi foto bersama dulu, boleh nih Kak Hilal? Teman-teman semua mungkin boleh buka kameranya nih, kita sesi foto bersama dulu. Oke. Waduh, ini kita udah ngeliat wajah-wajahnya ya Kak Hilal ya. Wah, ini baru seru nih. Coba, ayo buka semuanya yuk. Wadaw. Wah, nih di sini kelihatan muka-mukanya pusing nih. Tapi nggak apa-apa, jangan ragu ya, tanya aja ya kakak-kakak semuanya. Santai, relax. Udah minum air putih belum nih? Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Kita buka sesi foto bersamanya. Aku mau bagi recordnya Kak, boleh nanti aku kirimin langsung di grup ya. Oke, teman-teman semua udah siap? Kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin untuk yang di slide kedua nih boleh ikutan. Sekali lagi kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini ada gaya bebas, Kak? Oh, boleh kalau mau gaya bebas. Oke, bebas kali ya. Oke, gaya bebas sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Masih ya. Oke teman-teman semua, saya Anissa Syifa selaku MC acara hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di event yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama.